Misalnya orang seperti Gibran Rakabuming Raka, Wakil Presiden Republik Indonesia saat ini. Kita tahu bahwa sampai hari ini Gibran itu tidak punya partai. Gibran itu misalnya selalu dikaitkan dengan Golkar, ada juga Gibran misalnya dikaitkan dengan Partai Gerindra. Ketimbang Gibran itu dikait-kaitkan dengan Golkar atau dengan Gerindra, saya kira kalau Gibran ingin maju bertanding di Pilpres 2029 yang akan datang, cukup Gibran itu bergabung dengan PSI atau cukup yakinkan PSI untuk mengusung maju Pilpres nantinya. Karena kita tahu bahwa PSI itu adalah partai politik yang paling Gibran Rakabuming Raka, PSI itu adalah partai politik yang paling Jokowi. Dan bahkan kita tahu Ketua Umum PSI itu adalah adiknya Mas Gibran, yaitu Kaisang Pangarap, yang saya kira masih bisa dibicarakan dari hati ke hati soal tiket maju dari PSI. Itu yang saya bayangkan, karena dalam Pilpres itu kan bukan partai yang dilihat. Yang dilihat itu adalah figur, sosok yang kemudian diusung. Per hari ini, saya kira Gibran itu punya modal sosial, punya modal kapital, popularitas, dan elektabilitasnya relatif kompetitif untuk bisa maju di 2029. Sekalipun nanti misalnya yang dihadapi itu adalah orang seperti Prabowo Subianto, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi, itu yang saya bayangkan dengan pikiran-pikiran liar. Jadi, Gibran itu cukup bisa maju melalui PSI. Nah, yang kedua, orang seperti Anies Baswedan. Kita tahu bahwa pendukung Anies itu kan selama ini teriak-teriak, Anies dijegal, Anies didolimi, Anies itu kemudian dalam tanda kutip ya dikucilkan secara politik dan seterusnya dan seterusnya. Anies Baswedan tidak perlu lagi capek-capek untuk mendirikan partai politik baru jika ingin maju di 5 tahun yang akan datang. Anies dan para pendukungnya tidak perlu lagi membuli PKS yang dinilai ikut meninggalkan Anies gara-gara tidak bisa maju dalam Pilkada Jakarta. Anies cukup misalnya meyakinkan Partai Umat, partainya Amin Rais. Kita tahu bahwa Partai Umat itu adalah partai yang paling Anies Baswedan selama ini. Dengan Partai Umat, Anies sudah bisa maju, mendapatkan tiket. Dan kita tahu bahwa Anies itu adalah orang yang saya kira popularitas dan elektabilitasnya kuat di atas rata-rata, bahkan menjulang sampai langit ketujuh. Ini kan gampang, sebagai sebuah pikiran-pikiran solutif yang saya kira, supaya Anies itu bisa maju di Pilpres. Begitupun dengan orang yang seperti Ahok. Ahok selama ini adalah sosok yang katanya punya pengikut banyak, punya pendukung banyak, dan adalah sosok yang sangat mungkin dia itu naik kelas menjadi calon pemimpin nasional. Nah, Ahok kalau kesulitan mendapatkan tiket dari PDIP, bisa maju itu dari partai-partai yang lain, terutama partai non-parlemen yang butuh figur seperti Ahok. Karena Ahok itu popularitas dan elektabilitasnya katanya kuat. Oleh karena itu, Ahok tinggal yakinkan partai-partai yang tidak lolos parlemen siap mengusung Ahok, supaya partai non-parlemen ini ngasih tiket dan juga memberikan faedah dalam pileg. Siapa lagi nama-nama yang dikira top? Orang seperti Fahri Hamzah, yang selalu kritis dan kelihatan berpihak kepada rakyat. Fahri Hamzah bisa maju dari Partai Gelora. Cukup dengan Gelora, Fahri bisa tampil, bisa duet dengan Anies Mata sebagai pasangan presiden dan wakil presiden. Ini adalah orang-orang yang saya kira tinggal diuji apakah dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi yang menganulir ambang batas presiden 20%, orang-orang yang selama ini dinilai jagoan, dinilai top, punya basis massa, basis pendukung yang banyak, itu bisa maju di Pilpres di masa-masa yang akan datang. Cukup meyakinkan partai-partai non-parlemen supaya bisa ikut bertanding. Atau orang seperti Ganjar Pranowo dan Pak Mahfud MD yang konon popularitas dan elektabilitasnya, sisa-sisa kekuatan politiknya itu kuat. Dan itu misalnya kalau tidak dapat tiket bisa dari partai-partai yang lain. Jadi ini adalah pikiran-pikiran yang saya kira menurut saya ada faedah yang bisa kita dapatkan dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi soal bagaimana ambang batas presiden 20% itu tidak ada lagi. Artinya apa? Orang-orang yang punya popularitas dan elektabilitas tinggi itu bisa maju. Gibran nggak punya partai, bisa maju dari PSI. Anies Baswedan nggak punya partai, cukup dari Partai Umat. Ataupun misalnya Fahri Hamzah, Anies Mata, cukup dari Partai Gelora. Tidak perlu lagi takut dengan partai-partai besar. Bukankah dalam Pilpres itu yang dilihat adalah kekuatan figur, bukan seberapa besar dan seberapa banyak diusung oleh partai-partai politik yang lainnya. Jadi saya kira di situ ini adalah faedah dan barokah yang bisa kita dapatkan
dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan. Ya, halo teman-teman, selamat datang lagi di channel ini. Salam inspirasi, salam NKRI, harga mati. Ya, teman-teman sangat tertarik sekali kalau kita tadi mendengarkan penyampaian dari eh, Bung Adi Praitno ya terkait masalah Gibran, Wakil Presiden Republik Indonesia. Dan juga memang mengenai Presiden Jokowi yang kerap sampai saat ini masih menjadi perbincangan di kalangan para pengamat politik, politisi, dan seterusnya. Nah, tentu teman-teman melihat situasi ini, melihat hal ini, ya bagaimana kita menyadari penyampaian demi penyampaian yang disampaikan oleh Bung Adi tentu sangat masuk akal juga, terutama nanti bagaimana masa depan karir politik seorang Gibran. Nah, jelas kita tahu bahwa Gibran ini sering sekali dikait-kaitkan dengan Golkar dan juga dengan Gerindra. Nah, memang pada saat pencalonan karena Jokowi, Gibran, dan Bobi itu sudah renggang kepada partai PD Perjuangan sehingga Gibran diusung lewat Golkar. Nah, jadi banyak yang menyebutkan ya Gibran mah gampang untuk 2029 ada Golkar nanti yang mengusung dan seterusnya. Ataupun mungkin Gerindra atau yang lainnya. Nah, kita nggak tahu juga terkait hal itu. Tetapi memang kalau kita melihat situasi ini bagaimana Gibran kalau memang punya efek kekuasaan yang luar biasa, terutama bapaknya gitu ya Pak Jokowi, yang nggak mesti diusung oleh partai besar, cukup PSI saja yang mengusung, ya udah boleh. Apalagi di 2029 barangkali Gibran maju sebagai capres dan adiknya maju sebagai wakil presiden. Barangkali saja seperti itu. Ya artinya ya cukup PSI saja yang mengusung gitu. Karena bagaimanapun kan PSI adalah partai eh, yang bisa kita bilang adalah partainya Pak Jokowi. Ya meskipun ya nggak masuk Senayan gitu ya, nggak lolos 4%. Tetapi kemudian teman-teman kalau kita melihat situasi ini sangat beragam sekali sebetulnya. Bagaimana kita melihat dinamika politik, instrumen-instrumen politik yang diperankan dan yang dimainkan. Nah, jadi apalagi beberapa waktu lalu saya ada mendengar cerita bahwa Pak Jokowi berupaya melengsarkan Pak Prabowo agar Gibran naik gitu ya. Ini saya nggak tahu melengsarkan apa, seperti apa, atau di 5 tahun ini, atau mungkin maksudnya agar Pak Prabowo tidak lagi mencalonkan pada 2029 karena memang usia juga sudah lanjut gitu ya, dan mungkin nanti bakal ada batas maksimal usia gitu ya, ada minimal so pasti ada maksimalnya juga. Tetapi memang kalau kita menyadari hal itu ya it's okay lah gitu ya, kalau memang Pak Prabowo tidak bisa mencalonkan lagi karena memang secara usia sudah lanjut gitu ya, ya mungkin istirahat lah gitu, menikmati hari-hari tua. Nah, tetapi teman-teman, kalau saya melihat di sini ada beberapa penyampaian teman-teman kita di komentar ini. Jadi saya ingin sekali mengajak teman-teman berdiskusi. Bagaimana pendapat Anda nanti juga boleh silakan uraikan di komentar pada video ini. Nah, seperti yang kita lihat, Mulyono itu sifatnya suka menikam dari belakang. Lagaknya di depan sopan dan sederhana sejak dari Solo 2012 dulu. Saya juga tidak menyangka teman-teman ya, Pak Jokowi yang kita kenal dengan segala kesederhanaannya ya, dengan kesederhanaannya, dengan kesopanannya, sampai saking sederhananya Pak Jokowi ini banyak sekali yang menghujat, yang membuli Presiden pelangap lah, Jokowi pelangap lah, dan seterusnya dan seterusnya.
si kurus lah, banyak sekali hujatan-hujatan yang muncul, yang mungkin teman-teman sering sekali dengarkan. Tapi Pak Jokowi selalu memaafkan itu. Pak Jokowi selalu rendah hati, ya, selalu eh, mementingkan kepentingan rakyat. Itu yang kita tahu ya, yang kita tahu. Nah, ternyata di akhir masa jabatannya ini semuanya terlihatlah bagaimana ambisi kekuasaan seorang Jokowi yang ingin berkuasa. Itu terlihat sekali gitu ya, sangat jelas terlihat sekali. Nah, bagaimana beliau pernah menyebutkan saya akan cawe-cawe demi bangsa dan negara. Demi bangsa yang mana? Demi negara yang mana? Nah, pertanyaannya adalah demi negara, demi bangsa, atau demi keluarga dan anaknya. Nah, ini kan menjadi pro dan kontra juga pada saat itu ya. Nah, kemudian Gibran dipecat saja, masih banyak anak muda yang cerdas, waras, dan etikanya tinggi. Ya, banyak sekali yang menginginkan hal itu ya. Dulu sempat ada wacana dan narasi-narasi yang digaungkan Gibran bakal batal dilantik sebagai wakil presiden. Sekarang setelah dilantik, banyak juga yang menginginkan Gibran dicopot karena tidak layak. Saya nggak tahu kelayakan ini pada level mana, tetapi memang dari hal-hal yang pernah saya dengarkan ya, yang kerap dipermasalahkan masih saja pada prosedural, pada etika hukum, ya cacat hukum, ya etika berpolitik, dan mungkin kapasitas sebagai wapres ketika beliau berpidato masih kurang relevan, dan mungkin masih banyak macam-macam lainnya yang memang menjadi sorotan atau yang disorot oleh publik sehingga publik dapat menilai Gibran ini harusnya sudah bisa diganti. Udah belum layak jadi wapres, masih terlalu muda, terlalu dini. Ya, banyak yang menyebutkan hal-hal seperti itu. Mungkin salah satunya Anda, nanti boleh silakan sampaikan di komentar. Semoga Pak Prabowo diberikan kesehatan di eh, panjang umur dan amanah pada janjinya waktu dilantik. Hanya orang-orang yang punya IQ 58% dan bansos yang mau pilih Gibran dan mau diperalat oleh Jokowi. Makjulkan Samsul sebelum terlambat. Pak Prabowo jangan sampai mau jadi boneka Mulyono. Gak ada yang pilih Gibran sampai kapanpun. Keluarga Mulyono sudah menjadi catatan hitam di masyarakat. Prabowo mestinya tegas, lengserkan Gibran, jauhi Jokowi dan fokus bangun negeri. Dijamin gak ada lagi ribut-ribut di negeri ini. Pimpin negara juga menjadi tenang. Pintu pintu tutup rapat-rapat untuk dinasti Mulyono. Jangan kasih celah karena gaya politiknya sangat-sangat licik. Segala macam cara dihalalkan untuk sebuah ambisi kekuasaan. Secepatnya DPR melengsarkan Gibran, rakyat udah nggak percaya lagi pada Gibran. Banyakin bansos, mantap. Biar para pemimpin yang terpilih fokus kerja. Buka lapangan kerja seluas-luasnya di wilayah kepemimpinannya. Ya, kemudian Ibunda Koni Hakundini Bakri sudah jauh-jauh hari mengingatkan, jangan lengah. Bisa jadi Bapak Prabowo menjabat hanya 2 tahun.